Hai teman-teman, kali ini kita akan memasak yang enak lagi ya. Nah, ini olahan chicken katsu. Sangat enak ya. Cara membuatnya gampang. Bagaimana caranya dan apa saja bahan yang kita siapkan? Mari kita sama-sama simak cara pembuatannya sampai dengan selesai. Jadi bahan yang disiapkan ini saya gunakan dada ayam dari 1 ekor ayam. Untuk ayamnya itu kurang lebih beratnya 1,4 kilo. Jadi dada ayamnya kita pilet, kita ambil. Nah, ini akan saya bagi menjadi 4 bagian ya teman-teman. Selanjutnya ayam ini kita akan geprek atau kita pukul dengan menggunakan ulekan. Ini tujuannya agar bumbunya meresap dan ayamnya itu mudah matang. Oke, kita pukul seperti ini atau kita geprek ya. Selanjutnya untuk bumbu, ini 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh saus tiram, lalu 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, lalu kita aduk merata. Nah, ini adalah bumbu marinasi yang sudah kita racik. Selanjutnya kita akan balur ke ayamnya. Kita balur merata ya teman-teman. Nah, ini ayamnya sudah kita balur dengan bumbu ya. Selanjutnya kita akan istirahatkan selama 5 menit. Selanjutnya kita akan siapkan kurang lebih 9 sendok makan tepung terigu ya. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu kita aduk merata agar adonan kering ini bumbunya tercampur ya. Oke, kita aduk-aduk seperti ini ya. Untuk adonan basahnya kita gunakan 1 butir telur saja ya teman-teman. Nah, ini telurnya ukuran besar. Bisa menggunakan 1-2 butir ya teman-teman. Untuk kali ini saya gunakan 1 telur saja. Nah, ini saatnya kita akan membalur ayamnya. Balur dengan adonan kering terlebih dahulu. Selanjutnya balur ke telur. Setelah kita balur dengan telur, balur lagi dengan adonan kering. Oke, selanjutnya kita balur lagi dengan telurnya ya. Nah, ini jika sudah dilumuri dengan telur, selanjutnya ke tepung panir ya. Oke, kita balur dengan tepung panir sambil ditekan-tekan. Sambil ditekan-tekan agar tepung panirnya lengket ya teman-teman. Nah, ini hasilnya setelah kita balur ya. Jadi begini ya prosesnya, kita balur ke tepung kering, selanjutnya ke telur, kemudian kembali ke tepung kering, lalu ke telur lagi, dan terakhir dia ke tepung panirnya ya.
Begitu prosesnya ya teman-teman, sampai dengan selesai. Nah, ini dia teman-teman ayamnya yang sudah kita balur dengan tepung. Bisa kita taruh di kulkas atau langsung kita goreng. Untuk kali ini langsung kita goreng saja. Saya goreng satu persatu ya teman-teman, karena ukuran ayamnya ini cukup besar. Kita goreng sampai berwarna kuning keemasan. Untuk menggoreng ayam ini gunakan api kecil saja, karena menggunakan api besar tepung panirnya akan mudah gosong. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, kita angkat dan tiriskan. Oke, kita goreng semuanya sampai dengan selesai. Nah, ini dia teman-teman, chicken katsunya sudah jadi ya. Kita potong-potong dulu. Hasilnya bagus banget, matang sempurna. Bisa dilihat bagian dalamnya matang ya. Oke, kita siapkan di piring satu mangkok nasi dan sedikit sayur. Saya gunakan wortel dan kol. Lalu kita susun ayamnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Cantik banget. Oke. Lalu kita kasih saus sambal. Ini saus pedas. Oke, ini sudah selesai kita plating. Selanjutnya akan kita tes rasanya bagaimana. Nah, ini hasilnya cantik banget. Kita coba dulu. Rasanya sangat enak banget teman-teman. Teman-teman wajib coba resep ini. Asli enak banget. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa di resep yang selanjutnya. Hai teman-teman, kali ini kita akan membuat telur dadar yang tebal dan tidak amis. Bagaimana caranya? Yuk simak sampai dengan selesai. Jadi untuk bahan yang kita gunakan, ini saya gunakan 5 siung bawang merah. Oke, kita potong-potong dulu. Kemudian 3 seledri. Untuk seledrinya kita potong juga. Potong tipis seperti ini ya teman-teman. Lalu 2 lembar daun jeruk. Nah, ini telur dadarnya nanti ada aroma daun jeruk ya teman-teman. Kemudian kita gunakan 4 batang daun bawang. Oke, bahannya sudah kita siapkan. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu. Nah, ini saya gunakan 5 cabai keriting, kemudian 3 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Kemudian kita haluskan. Nah, ini setelah kita haluskan, kita sisihkan. Di wadah terpisah saya gunakan 2 butir telur bebek ya. Nah, ini telur bebeknya kuningnya pecah ya teman-teman, karena saya simpan di kulkas. Kemudian kita tambahkan 3 butir telur ayam. Ini telur ayam negeri ya.
Nah, kenapa kita gunakan telur bebek dan telur ayam? Kita kombinasikan 2 telur bebek dan 3 telur ayam negeri agar telur dadarnya nanti padat, tebal, dan tidak kempes ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, kemudian 1 sendok makan tepung terigu. Lalu kita aduk merata ya, sampai tepungnya ini tidak ada yang bergerindil. Nah, oke, kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, sedikit lada bubuk. Kita aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan bumbu halus yang kita blender tadi ya. Selanjutnya kita tambahkan bahan yang sudah kita potong tadi. Oke, semuanya kita masukkan. Agar warna telur dadarnya tidak pucat, tambahkan 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Lalu kita aduk-aduk merata. Nah, ini aduk merata ya teman-teman, sampai tercampur dengan baik. Oke, warnanya cantik banget. Nah, ini sudah tercampur merata ya bumbunya. Selanjutnya kita goreng dengan minyak yang panas. Nah, jangan lupa ya teman-teman, untuk menggoreng telur dadar ini kita gunakan api yang kecil saja. Seperti ini ya teman-teman, apinya jangan terlalu besar. Oke, agar cepat matang kita tutup. Nah, ini telur dadarnya sudah matang bagian bawahnya ya teman-teman. Kemudian kita balik dengan menggunakan teflon yang lain atau menggunakan wajan anti lengket. Nah, seperti ini cantik banget telur dadarnya ya. Sudah berkulit dan ini siap untuk kita angkat dan tiriskan. Ini dia teman-teman, telur dadarnya sudah jadi ya. Ini hasilnya cantik banget, warnanya tidak pucat, dan tentunya telur dadar ini padat, tidak amis ya teman-teman. Karena kita menggunakan bumbu yang cukup banyak dan tentu rasanya sangat enak ya. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Hai teman-teman, kali ini kita akan memasak tempe saus tiram. Nah, ini tempenya asli enak banget dan cara bikinnya juga sangat mudah. Bagaimana caranya dan apa saja bahan yang kita perlukan? Mari kita sama-sama simak sampai dengan selesai. Jadi bahan yang kita butuhkan ini saya gunakan 1 papan tempe. Selanjutnya tempenya ini kita potong dadu ya teman-teman, atau teman-teman juga bisa potong sesuai selera saja. Kali ini kita potong dadu saja. Oke, kita potong dulu.
Lalu kita gunakan 1 batang daun bawang. Untuk daun bawangnya ini kita potong tipis saja seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita gunakan 3 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Untuk bawang putihnya kita cincang kasar saja ya. Nah, ini tempe yang kita potong tadi kita taburi dengan tepung sajiku. Nah, ini tidak perlu dikasih air karena kita ingin ada lapisan kulit di tempenya ini. Jadi kita tambahkan tepung sajiku ya teman-teman. Oke, tepung sajikunya ini kurang lebih 1 sampai 2 sendok makan saja. Kita campurkan. Nah, ini sudah tercampur merata. Selanjutnya akan kita goreng ya. Oke, goreng saja dengan sedikit minyak. Goreng sampai kuning keemasan atau sampai matang ya teman-teman. Ini tempenya sudah matang dan berkulit. Selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan menumis bawang. Kita gunakan saja minyak dari penggorengan tempe tadi ya. Kita aduk-aduk merata sampai bawangnya ini wangi ya teman-teman. Oke, kita goreng-goreng dulu. Nah, ini bawangnya wangi banget. Lalu tambahkan sedikit air. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian 1 sendok makan saus tomat. Setengah sendok makan saus pedas. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini kita aduk sampai kuahnya ini mengental ya. Ini kuahnya sudah mengental ya teman-teman. Masukkan tempenya. Oke, kita aduk merata. Nah, ini warnanya cantik banget ya tempenya teman-teman. Dan ini bumbunya meresap. Tambahkan sedikit saja kaldu bubuk atau penyedap. Lalu kita aduk merata. Nah, ini aroma saus tiramnya keluar banget ya. Dan wangi dari bawangnya sedap sekali. Terakhir kita tambahkan daun bawang. Kita aduk sebentar. Di sini boleh koreksi rasa. Jika sudah sesuai, siap untuk kita sajikan. Ini dia teman-teman, tempe saus tiramnya sudah jadi ya. Rasanya sangat enak ya. Teman-teman bisa ikuti cara pembuatannya seperti ini. Ini cocok banget menemani menu makan apa saja ya. Pakai nasi tentu ini akan menambah cita rasa dan pasti lahap makannya. Oke, semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Dan sampai jumpa di resep yang selanjutnya. Hai teman-teman, kali ini kita akan memasak yang enak lagi. Nah, ini sup ayam yang sudah kita olah. Rasanya mantap sekali ya, enak dan juga kuahnya itu bening. Bumbu yang kita gunakan di sup ayam ini cukup bumbu iris saja, tapi rasanya luar biasa ya. Yuk kita sama-sama simak sampai dengan selesai. Jadi bahan yang disiapkan, ini ayam kurang lebih 500 gram yang sudah kita potong kecil-kecil ya. Kemudian kasih perasan jeruk nipis sedikit saja.
Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk merata. Nah, setelah kita campurkan garam dan jeruk nipis, selanjutnya ayam ini akan kita goreng. Nah, ini saya goreng dengan sedikit saja minyak. Jadi ayamnya ini kita goreng setengah matang. Nah, ini ayamnya sudah setengah matang. Selanjutnya kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya kita akan potong 3 batang daun bawang. Nah, ini saya potong agak tipis saja ya teman-teman. Lalu kita potong juga 3 batang seledri. Nah, ini seledrinya kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita gunakan sayur kol. Untuk sayur kolnya ini kita gunakan 2 lembar saja. Lalu kita potong agak besar ya. Lalu kita gunakan 1 buah wortel. Nah, ini wortel ukuran sedang saja ya teman-teman. Kita potong tipis saja. Lalu kita gunakan 1 buah kentang. Untuk kentangnya ini ukurannya cukup besar ya. Kita potong sesuai selera saja, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Seperti ini saja teman-teman. Selanjutnya kita akan cincang kasar 4 siung bawang putih. Nah, ini kita geprek saja ya bawang putihnya, lalu kita cincang kasar. Kemudian 1 cm jahe saya iris tipis saja ya teman-teman, atau boleh digeprek. Kemudian ini bawang bombay, kita gunakan setengah saja, potong tipis. Nah, ini bumbu yang akan kita tumis nanti ya. Bawang putih, jahe, dan juga bawang bombay kita tumis dengan sedikit saja minyak. Lalu masukkan bawang, jahe, kita masukkan semua. Nah, ini wajib kita tumis sampai wangi ya teman-teman. Jadi kalau bawangnya ini tidak matang, kita tumis gini, nanti hasil dari sup ayamnya akan berbeda ya teman-teman. Kalau bawangnya ini kita tumis sampai wangi, aromanya keluar, itu menambah cita rasa dari sup ayam, jadi sup ayamnya itu akan lebih beraroma. Oke, kita tumis-tumis dulu. Nah, jika bawangnya ini sudah wangi dan beraroma, lalu kita masukkan ayam yang kita goreng setengah matang tadi. Aduk-aduk. Kemudian setelah kita aduk merata seperti ini, selanjutnya kita akan menambahkan air. Oke, kita tambahkan air. Nah, untuk takaran airnya ini disesuaikan saja ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan banyaknya ayam. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian setengah sendok teh garam, lalu merica bubuk kurang lebih setengah sendok teh. Kita aduk-aduk merata.
Nah, ini nanti disesuaikan saja ya untuk garam, kaldu bubuknya, dan merica bubuknya. Bisa dikoreksi rasa ketika mau matang nanti. Oke, air sudah mendidih, kita masukkan wortel. Karena wortel ini teksturnya lebih keras. Kita masukkan. Selanjutnya, masukkan lagi kentang. Nah, ini kita masak sampai kentangnya empuk. Kita tutup ya teman-teman biar cepat matang. Nah, ini sudah empuk untuk kentang dan wortelnya. Ayamnya juga sudah empuk. Lihat kuahnya bagus banget ya teman-teman. Oke, kita aduk-aduk. Lalu kita masukkan sayur kol. Nah, ini sayur kol terakhir kita masukkan ya. Karena kol ini cepat matang. Kita aduk merata. Nah, ini sudah hampir matang teman-teman. Silahkan koreksi rasa. Kita tambahkan daun bawang dan daun seledri. Nah, ini saya tambahkan bawang goreng ya. Bisa dilihat kuahnya bagus banget, kuahnya bening ya. Dan ini aromanya wangi banget ya. Oke, ini siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman, sup ayamnya sudah jadi ya. Kita tabur dengan bawang goreng. Dan ini pas banget disajikan waktu anget-anget kayak gini ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Sampai jumpa di resep yang selanjutnya.